Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabatku, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam video kali ini. Dalam kesempatan video kali ini, Konsultasi Hukum Indonesia ingin berbagi atau sharing informasi hukum. Semoga dapat bermanfaat dengan maksud dan tujuan agar dapat bersama-sama kita memahami dan atau mengetahui kedudukan sebagai subjek hukum yang tentunya memiliki batasan-batasan perilaku dalam kehidupan sosial dan berbangsa bernegara. Jadi yang namanya dalam kehidupan bersama, yaitu berkumpulnya antar individu dalam suatu kelompok, tidak akan pernah lepas dari yang namanya hukum. Hal ini diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Individu atau kelompok individu itu sendiri disebut sebagai subjek hukum. Sedangkan aturan-aturan timbul di tengah-tengah kehidupan bersama individu atau kelompok tersebutlah yang disebut sebagai objek hukum. Baik itu objek hukum yang secara tertulis maupun objek hukum tidak tertulis. Ada sebagian dari sahabat Konsultasi Hukum Indonesia meminta penjelasan apa saja sih yang disebut sebagai hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis di suatu negara. Hukum tertulis adalah hukum yang dilegitimasi, memenuhi syarat formil dan material menjadi undang-undang. Sedangkan hukum yang tidak tertulis merupakan hukum yang tidak dibuat dalam bentuk undang-undang, akan tetapi keberadaannya diakui oleh undang-undang. Di Indonesia yang disebut sebagai hukum adat. Secara garis besar, hukum tertulis hasil kodifikasi yang menjadi acuan hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan termasuk pula Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berfungsi untuk mempertahankan dan menjalankan kaidah material hukum pidana. Demikianlah sekiranya yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Adapun untuk lebih lengkapnya mengenai aturan hukum, diharapkan sahabat-sahabatku yang baik menyempatkan membaca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Akhir kata, kami Konsultasi Hukum Indonesia mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.